Halo guys, apa kabar? Kali ini gue mau ceritain kisah ini ke kalian, tapi sebelumnya ini bukan cerita karangan. Ini cerita dari seorang teman lama gue, orang Sumatera Barat, yang ngalamin sendiri kejadian ini di kampung halamannya. Dia bukan tipe orang yang suka hal mistis, malah cenderung nggak percaya begituan. Tapi setelah kejadian ini, hidupnya berubah total. Dan yang bikin merinding, kejadian ini ada hubungannya sama sesuatu yang orang Minang sebut cindaku. Jadi ceritanya dimulai waktu dia pulang kampung setelah hampir 8 tahun merantau di Pekanbaru. Kampungnya itu di pinggir hutan, bukan hutan kecil ya, tapi hutan lebat yang kalau malam gelapnya tuh kayak ditelan bumi. Sinyal susah, jalan tanah merah, dan rumah-rumah masih banyak yang panggung dari kayu. Malam pertama dia pulang, suasana udah aneh. Bukan karena apa-apa, tapi kampungnya sepi banget. Sepi yang bukan cuma karena malam, tapi kayak orang-orang sengaja ngurung diri. Padahal biasanya, kata dia, kalau ada yang pulang merantau, tetangga pasti datang, minimal numpang lihat atau ngobrol di teras. Tapi ini enggak, pintu rumah-rumah ketutup rapat, lampu banyak yang mati, angin pun rasanya beda, dingin dan berat. Yang nyambut dia cuma mamaknya sama adik perempuannya. Bapaknya udah meninggal 2 tahun lalu, katanya karena sakit mendadak. Tapi waktu dia nanya lebih jauh, mamaknya langsung ganti topik. Malam itu, sekitar jam 11, dia belum bisa tidur karena jet lag darat, katanya. Dia duduk di ruang tengah, cuma ditemenin lampu minyak kecil karena listrik lagi padam. Tiba-tiba dia dengar suara dari arah belakang rumah. Bukan suara orang, suara kayak geraman, pelan, dalam, panjang. Awalnya dia pikir anjing hutan. Tapi setelah itu, ada suara lain, langkah. Berat, pelan, mengitari rumah panggung mereka. Krak, krak, kayu bawah rumah kayak diinjek sesuatu yang berat banget. Dia bangun, mau ngintip dari jendela. Tapi sebelum sampai, mamaknya udah berdiri di lorong, wajahnya pucat. Jangan lihat keluar, kata mamaknya pelan, hampir berbisik. Masuk kamar, sekarang. Itu pertama kalinya dalam hidup dia lihat mamaknya ketakutan kayak gitu. Dia nurut, tapi pas mau masuk kamar, suara itu berhenti tepat di bawah kamarnya. Diam, hening, lalu, gurreh. Geraman keras, persis di bawah lantai kayu tempat dia berdiri. Lantainya bergetar. Besok paginya, dia turun ke bawah rumah. Tanahnya becek, padahal nggak hujan. Dan di situ ada jejak kaki. Jejak harimau. Tapi anehnya, cuma 2 langkah. Sisanya, jejak kaki manusia. Besar, tanpa alas. Dia nanya ke mamaknya. Mamaknya cuma bilang, jangan keluar rumah malam-malam. Apapun yang kau dengar, jangan panggil, jangan lihat. Hari ketiga, dia mulai dengar cerita dari adiknya. Katanya, beberapa bulan terakhir sering ada ternak hilang. Kambing, ayam, bahkan anjing. Tapi yang bikin warga takut, ada satu orang kampung sebelah yang ditemukan meninggal di pinggir hutan. Tubuhnya utuh, tapi dadanya bolong. Jantungnya nggak ada. Sejak itu, warga percaya sesuatu dari hutan udah turun. Malam berikutnya, dia nekat. Dia penasaran. Dia tunggu semua tidur, lalu dia buka sedikit jendela kamar. Bulan lagi terang-terangnya, dan di bawah pohon besar dekat rumah, dia lihat sesuatu berdiri. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Badannya membungkuk, seluruh tubuhnya berbulu gelap, tapi yang bikin darahnya beku. Wajahnya setengah manusia, mata cekung, hidung pesek, tapi mulutnya moncong, penuh taring. Dan matanya, kuning menyala. Makhluk itu lagi mencium tanah, kayak nyari sesuatu. Tiba-tiba kepalanya berhenti, pelan-pelan menoleh ke arah jendelanya. Mereka saling tatap, dan makhluk itu senyum. Bibirnya ketarik, nunjukin gigi panjang yang penuh darah kering. Besok paginya, dia demam tinggi. Ngigau. Dalam mimpinya, dia lari di hutan. Tapi dia nggak pakai kaki, dia berlari pakai 4 kaki. Dia bisa mencium bau darah dari jauh. Dia bisa dengar detak jantung makhluk hidup. Waktu bangun, kukunya menghitam, panjang, dan di lehernya ada bekas cakaran, 3 garis, kayak luka lama yang baru muncul. Mamaknya nangis waktu lihat itu. Akhirnya mamaknya ngaku, kakek buyut mereka dulu dikenal orang pintar. Tapi bukan sembarang ilmu. Ilmu yang bisa mengubah. Katanya, ilmu itu buat jaga kampung dari penjajah zaman dulu. Tapi ada syaratnya, ilmu itu hidup lewat darah keturunan. Dan tiap beberapa generasi, dia bangun. Bapak kau meninggal bukan karena sakit, kata mamaknya sambil gemetar. Dia menahan itu, supaya kau jangan kena. Tapi sepertinya, sekarang dia pindah ke kau. Sejak malam itu, tiap malam dia dengar bisikan dari hutan. Namanya dipanggil. Bau tanah basah bikin dia lapar. Lapar bukan makanan.
lapar daging. Dan malam ketujuh, dia bangun di luar rumah. Kakinya kotor lumpur, mulutnya amis, kukunya penuh tanah, dan darah yang bukan darahnya. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar auman panjang yang bikin jendela rumah-rumah bergetar. Dan dari dalam dadanya, ada sesuatu yang menjawab. Auman yang sama. Malam itu jadi awal semuanya benar-benar lepas kendali. Teman gue cerita, setelah kejadian dia bangun di luar rumah dengan tangan penuh tanah dan bau darah di mulutnya. Mamaknya langsung ngerti satu hal yang paling dia takutin selama ini, itu, udah bangun sepenuhnya. Pagi itu kampung geger. Bukan karena dia, belum. Tapi karena di ladang singkong dekat sungai, orang-orang nemuin seekor sapi milik Pak Rajo mati. Badannya utuh, nggak dicabik, nggak digigit kasar, tapi perutnya sobek rapi, dan isinya hilang. Darahnya hampir nggak ada di tanah, kayak disedot. Warga langsung bisik-bisik satu kata yang jarang disebut keras-keras. Cindaku, teman gue cuma diam di rumah, tapi dia mulai ngerasain hal-hal aneh. Pendengarannya tajam banget, dari dalam kamar dia bisa dengar orang berbisik di ujung jalan tanah. Hidungnya sensitif, bau keringat manusia, bau ayam, bau tanah basah setelah embun, semua jelas banget, kayak dunia tiba-tiba jadi terlalu hidup. Dan yang paling parah, kalau lihat adiknya lagi potong ayam di dapur, dia harus nahan napas karena bau darah segar bikin kepalanya ringan. Air liurnya keluar sendiri. Dia mulai takut sama dirinya sendiri. Sore harinya datang seorang lelaki tua ke rumah. Janggut putih, badan kurus, matanya tajam banget. Orang kampung manggil dia Angku Sutan. Katanya dia salah satu orang yang masih ngerti ilmu lama. Begitu lihat teman gue, si Angku cuma bilang pelan, sudah masuk dia. Mamaknya langsung nangis. Teman gue disuruh duduk di tengah rumah. Angku Sutan ngeluarin kantong kain hitam, isinya akar, daun kering, sama sesuatu yang baunya pahit banget. Dia bakar itu di atas bara tempurung kelapa. Asapnya tebal, bikin mata perih. Dengar baik-baik, kata Angku. Cindaku bukan cuma makhluk, dia ilmu, dia warisan, dia hidup dalam amarah, dalam naluri berburu. Kalau kau ikut dia, kau bukan lagi manusia. Tapi kalau kau lawan dia makan kau dari dalam. Teman gue tanya, bisa dibuang nggak, Angku? Orang tua itu diam lama. Bisa, katanya akhirnya. Tapi harus ada yang mati. Entah kau, entah dia di dalam kau. Malamnya ritual kecil dilakukan. Benang hitam diikat di pergelangan tangan teman gue. Di pintu rumah ditabur garam kasar campur abu dapur. Dia dilarang keluar kamar, apapun yang terjadi. Jam 12 malam lewat, dia mulai dengar suara itu lagi. Auman, tapi kali ini bukan dari hutan. Dari dalam kepalanya, penglihatannya kabur. Badannya panas, tulang-tulangnya sakit, kayak diremas dari dalam. Dia jatuh dari kasur, tubuhnya kejang. Kukunya makin panjang, giginya ngilu. Dia bisa ngerasain rahangnya. Pengin maju, kayak ada yang maksa bentuk wajahnya berubah. Di luar kamar, mamaknya baca doa sambil nangis. Angku Sutan komat kamit, suaranya berat. Tiba-tiba, brak, pintu kamar jebol. Teman gue bilang, di momen itu dia masih sadar. Setengah sadar, dia lihat tangannya sendiri udah bukan tangan biasa, urat menonjol, kuku hitam melengkung. Kulit lengannya ditumbuhi bulu kasar. Dia lihat mamaknya di ruang tengah. Dan bagian paling mengerikan dari cerita ini, dia ngaku, dalam sepersekian detik, dia nggak lihat itu sebagai mamaknya. Dia lihat, mangsa. Dia teriak dalam hati, nyoba nahan. Tapi tubuhnya maju sendiri, pelan, membungkuk, napas berat keluar dari tenggorokannya. Angku Sutan berdiri di depan mamaknya, pegang sebilah keris tua. Kalau kau masih manusia, berhenti. Bentaknya. Teman gue bilang, suara itu kayak datang dari jauh banget. Tapi ada sesuatu yang bikin dia ragu, 1 detik. Cuma 1. Dan dari luar rumah, terdengar auman lain. Lebih keras, lebih dalam. Bukan dari dia. Semua berhenti. Bayangan besar melompat ke kolong rumah, kayu bergetar keras. Bau busuk darah lama langsung memenuhi udara. Sesuatu yang lain datang. Angku Sutan langsung pucat. Yang tua sudah bangun, bisiknya. Dari celah lantai papan, terlihat sepasang mata kuning lain. Lebih besar, lebih buas. Itu bukan dia. Itu cindaku lain, yang sudah lama hidup di rimba. Dan makhluk itu, datang bukan buat warga kampung. Tapi buat dia, teman gue. Makhluk di bawah rumah mengaum, suara yang bikin dada bergetar. Dan tubuh teman gue yang setengah berubah itu, malah menjawab dengan auman balasan. Angku Sutan teriak, dia datang menjemput warisannya. Kalau yang tua makan kau, ilmunya sempurna.
Lantai kayu mulai retak. Cakar besar menembus papan. Mamanya pingsan. Adiknya menjerit. Dan teman gue berdiri di tengah rumah, napas berat, dua dunia narik dia dari dalam, manusia, atau sesuatu yang jauh lebih tua dari hutan itu sendiri. Makhluk di bawah meloncat naik, papan rumah hancur, serpihan kayu beterbangan. Dan untuk pertama kalinya, dia lihat wujud Cindaku yang sepenuhnya jadi. Lebih besar dari harimau, berdiri setengah tegak. Wajahnya bukan lagi manusia, tapi yang bikin jantungnya berhenti. Wajah itu mirip bapaknya. Makhluk itu berdiri di antara debu papan yang beterbangan, napasnya berat, panas, berbau busuk daging lama. Teman gue bilang, bau itu bukan cuma masuk ke hidung, tapi kayak langsung nyangkut di otak. Bau pembusukan, tanah kuburan, darah kering, semuanya campur jadi satu. Dan di wajah makhluk itu, di balik moncong panjang, taring kuning, dan bulu kasar yang basah keringat, ada sesuatu yang dia kenal. Sorot matanya, itu mata bapaknya. Bukan persis manusia, tapi ada tatapan yang sama waktu dulu bapaknya marah, waktu bapaknya diam-diam mikirin sesuatu berat. Tatapan yang dingin tapi nahan sesuatu di dalam. Makhluk itu nggak langsung nyerang. Dia cuma menatap. Teman gue juga diam, setengah membungkuk, dadanya naik turun cepat. Dia bilang di momen itu dia ngerasa kayak ada dua jiwa dalam satu tubuh. Satu takut setengah mati. Satu lagi, justru merasa kayak ketemu sesuatu yang sejenis. Angkus Sutan gemetar, kerisnya diangkat tapi tangannya goyang. Itu bukan lagi bapakmu, katanya parau. Itu wadahnya saja. Makhluk itu melangkah masuk. Krak, krak. Lantai kayu rumah patah tiap diinjak. Kukunya panjang, hitam, ujungnya merah gelap. Dia mendekat ke teman gue, bukan ke mamaknya yang pingsan, bukan ke adiknya yang nangis di pojok. Ke dia, lalu sesuatu terjadi yang bikin bulu kuduk gue berdiri tiap kali dia cerita. Makhluk itu, mengendus lehernya. Pelan, dalam, kayak binatang yang mengenali anaknya. Dan dari tenggorokan makhluk itu keluar suara rendah, bukan auman, bukan geraman. Lebih mirip suara orang bicara yang dipaksa keluar dari mulut yang bukan buat bicara. Darahku, teman gue bilang, kata itu nggak terdengar di telinga, tapi langsung muncul di kepalanya. Kakinya lemas, lututnya nyentuh lantai. Bukan karena diserang, tapi karena tubuhnya kayak otomatis tunduk. Angkus Sutan teriak baca sesuatu, lalu nusuk telapak tangannya sendiri pakai keris. Darahnya ditetesin ke lantai, bikin simbol aneh. Makhluk itu langsung menoleh cepat. Matanya nyala marah. Dan dalam sepersekian detik, dia lompat. Bukan ke teman gue, ke Angkus Sutan. Yang terjadi setelah itu brutal. Terlalu cepat. Angkus sempat angkat keris, tapi satu sabetan cakar ngebelah bahunya sampai dada. Darah nyiprat ke dinding kayu. Orang tua itu jatuh, napasnya bunyi kayak orang tenggelam. Teman gue teriak, dan teriakan itu, bukan sepenuhnya suara manusia. Makhluk itu kembali menoleh ke dia. Darah Angku masih netes dari kukunya. Lalu gambaran aneh masuk ke kepalanya. Bukan mimpi, bukan bayangan, tapi kayak ingatan, yang bukan miliknya. Dia lihat hutan zaman dulu. Orang-orang lari, api, teriakan. Lelaki yang wajahnya mirip kakek buyutnya berdiri di tengah lingkaran darah, tubuhnya berubah, tulangnya retak, kulitnya sobek dari dalam, lalu bangkit sebagai sesuatu setengah manusia setengah harimau. Ilmu itu bukan buat jaga kampung. Ilmu itu lahir dari dendam. Dan makhluk di depannya, adalah wadah terakhir yang gagal mati. Bapaknya, selama ini bapaknya bukan sekadar menahan. Dia sudah berubah. Setiap malam dia pergi ke hutan. Berburu, supaya rasa itu nggak keluar ke kampung. Tapi umur manusia terbatas. Tubuh bapaknya mulai kalah. Dan sekarang, makhluk itu butuh wadah baru. Teman gue, makhluk itu maju lagi, pelan. Tangannya, atau cakarnya, menyentuh dada teman gue. Tepat di jantung. Dingin. Tiba-tiba rasa lapar yang selama ini dia tahan meledak. Semua bau darah di rumah itu jadi jelas banget. Dia bisa dengar jantung adiknya berdetak cepat di pojok ruangan. Dek, 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 dan untuk pertama kalinya, dia nggak mau nolak. Justru dia pengin. Dia mulai berubah lagi. Tulangnya bunyi. Rahangnya nyeri. Dunia jadi merah. Tapi di tengah itu semua, ada satu suara kecil. Suara mamaknya, lemah, setengah sadar. Jangan, nak. Cuma dua kata, tapi kayak ditarik dari dasar sumur. Tubuhnya berhenti gerak. Cakarnya gemetar. Matanya, yang katanya waktu itu pasti sudah bukan mata manusia, berair. Makhluk di depannya menggeram marah. Tanah di bawah kakinya retak. Dan tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara lain. Banyak orang-orang kampung. Mereka datang bawa obor, bawa parang. Bukan buat menyerang teman gue, tapi berdiri melingkar rumah.
Mereka semua tahu, dan mereka memilih tetap datang. Makhluk itu menoleh ke arah suara manusia banyak. Nalurinya berubah. Buruannya berubah. Teman gue bilang, di momen itu dia ngerti satu hal mengerikan. Cindaku bukan cuma warisan, dia makhluk pemburu. Dan kalau dia nolak jadi wadah, makhluk itu akan ambil yang lain. Siapapun, makhluk itu melompat keluar rumah, menerjang ke arah suara obor dan manusia yang berteriak ketakutan. Dan dari dalam rumah yang hancur, dengan tubuh setengah berubah dan air mata bercampur darah di mulutnya. Teman gue berdiri, karena dia tahu, kalau malam itu dia nggak ikut keluar. Yang mati bukan cuma satu orang. Teman gue bilang, langkah pertama keluar dari rumah itu rasanya kayak melangkah keluar dari hidupnya yang lama. Tanah dingin, lumpur lengket di sela jari kaki. Udara malam masuk ke paru-parunya, tapi yang dia hirup bukan cuma udara, bau manusia. Keringat, takut, darah kecil dari telapak tangan yang kegores parang. Semua kebaca jelas. Di kejauhan obor-obor bergerak liar. Warga kampung mundur sambil teriak. Beberapa jatuh karena tanah nggak rata. Dan di tengah cahaya api yang goyang-goyang itu, makhluk itu bergerak. Cepat banget, nggak kayak harimau biasa, nggak kayak manusia. Dia lompat dari satu bayangan ke bayangan lain. Kadang terlihat, kadang hilang. Suara geramnya muter dari segala arah. Satu orang lelaki kena sabetan. Nggak mati, tapi pundaknya kebuka. Darah muncrat, dan bau itu. Teman gue hampir hilang kendali. Lututnya menekuk, tulang belakangnya panas. Punggungnya kayak ditarik. Dia jatuh ke 4 kaki. Tangannya, atau yang tadinya tangan, nancap ke tanah. Kuku hitamnya masuk ke lumpur. Auman keluar dari dadanya. Keras. Bukan suara manusia lagi. Semua orang menoleh. Dua cindaku berdiri saling berhadapan di bawah cahaya obor. Yang satu besar, tua, bulunya kusam dan penuh bekas luka. Yang satu lebih ramping, gerakannya masih kaku, tapi matanya liar campur takut. Makhluk tua itu berhenti menyerang warga. Sekarang fokusnya cuma satu. Dia, lingkaran warga mundur. Obor goyang. Beberapa orang baca doa, beberapa cuma nangis. Makhluk tua itu mengaum, suara rendah yang bikin tanah bergetar. Bukan cuma ancaman, tantangan. Dan yang bikin ngeri, tubuh teman gue menjawab sendiri. Otot-ototnya menegang, taringnya terbuka. Dia bilang, di dalam kepalanya cuma ada satu dorongan besar. Kalau yang tua mati, aku hidup. Kalau aku mati, dia sempurna. Mereka lompat hampir bersamaan. Tubuh mereka tabrakan di udara. Suara benturan daging dan tulang keras banget. Mereka jatuh, berguling di tanah, cakar saling mengoyak. Bulu beterbangan, darah hitam dan merah campur di lumpur. Makhluk tua lebih kuat. Satu gigitan di bahu teman gue bikin dagingnya kebuka. Rasa sakitnya luar biasa, tapi anehnya, rasa sakit itu malah bikin dia makin buas. Dia balas gigit, kena di leher. Makhluk tua mengaum marah, sabet mukanya. Mata kirinya hampir buta. Dunia jadi miring, bau tanah dan darah makin tebal. Di sela pertarungan itu, kilatan-kilatan ingatan terus masuk ke kepalanya. Bapaknya lari di hutan malam-malam. Bapaknya muntah darah sendirian. Bapaknya murung diri tiap bulan purnama. Bapaknya nangis diam-diam di belakang rumah. Bapaknya capek. Makhluk tua itu bukan cuma monster. Itu penjara. Dan sekarang dia mau bebas, dengan cara pindah. Makhluk tua berhasil menjatuhkan dia telentang. Cakar besarnya nahan dada teman gue. Taringnya turun pelan ke arah leher. Warga kampung teriak, tapi nggak ada yang berani mendekat. Di momen itu, waktu kayak lambat. Teman gue bilang dia lihat bayangan mamaknya di belakang kerumunan, di papa orang. Mamaknya nangis sambil geleng-geleng. Bukan takut dia mati, takut dia hidup, sebagai itu. Dan entah dari mana, tangan kanannya, yang masih sisa bentuk manusia sedikit, meraba tanah. Kena sesuatu keras, keris angkusutan yang jatuh dan kebawa keluar waktu rumah hancur. Dengan sisa tenaga dan kesadaran terakhir sebagai manusia, dia tusukkan keris itu ke bawah. Bukan ke dada makhluk itu, ke dadanya sendiri, tepat di bawah tulang rusuk. Makhluk tua itu berhenti, mata kuningnya melebar, darah keluar, tapi bukan cuma darah merah. Ada cairan hitam kental ikut mengalir, bau busuknya luar biasa. Tanah di bawah mereka kayak mendidih. Makhluk tua mengaum panjang, suara yang bukan marah, tapi sakit. Tubuhnya gemetar, bulunya rontok di beberapa bagian. Kulitnya retak kayak tanah kering. Teman gue bilang rasa laparnya tiba-tiba hilang. Diganti dingin yang dalam. Makhluk tua mundur sempoyongan, menatap dia. Dan untuk sepersekian detik, wajah itu berubah. Bukan moncong. Wajah bapaknya, lelah, sedih. Lalu tubuh itu roboh ke samping, kejang beberapa kali, dan diam. Hutan mendadak sunyi.
Cuma suara napas orang-orang yang gemetar dan tangis pelan. Teman gue terbaring, keris masih nancap. Darahnya banyak, tapi dia masih hidup. Angkus Sultan pernah bilang, salah satu harus mati. Ternyata bukan tubuhnya, tapi yang di dalam. Sejak malam itu, nggak ada lagi ternak hilang. Nggak ada lagi auman dari hutan. Luka di tubuhnya sembuh lama, tapi bulu-bulu kasar yang sempat tumbuh rontok satu-satu. Tapi dia bilang, ada satu hal yang nggak pernah hilang. Kalau malam terlalu sunyi, kalau angin dari hutan bau tanah basah. Di dalam dadanya masih ada sesuatu yang bergerak pelan. Nggak lapar, cuma bangun. Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, di kampung sebelah, dekat perbatasan rimba yang lebih dalam, orang-orang mulai dengar auman lagi. Bukan satu, dua, kalian pikir semuanya selesai setelah makhluk itu jatuh malam itu? Enggak, justru kata teman gue, bagian paling bikin dia nggak bisa tidur sampai sekarang, dimulai setelahnya. Tubuh makhluk tua yang roboh itu nggak langsung dikubur. Warga nggak ada yang berani nyentuh. Baunya menyengat, campuran bangkai sama besi karat. Bulu-bulunya mulai rontok sendiri, kulitnya menghitam kayak kayu terbakar dari dalam. 3 orang paling tua di kampung akhirnya mutusin, sebelum matahari naik tinggi, tubuh itu harus dibakar. Bukan dikubur, dibakar sampai habis. Kayu dikumpulin, minyak tanah disiram. Teman gue waktu itu setengah sadar, dibaringin di teras rumah, luka di dada dibalut kain. Tapi dia masih bisa lihat dari jauh, asap mulai naik dari tepi ladang. Dan pas api mulai besar, dia dengar suara. Bukan dari luar, dari dalam kepalanya. Auman panjang, tapi jauh. Seperti dari dasar tanah. Dia muntah darah hitam sedikit. Orang-orang kira itu sisa luka dalam. Tapi dia tahu, itu bukan cuma darah. Itu sisa, dia. Setelah tubuh makhluk itu jadi arang, angin tiba-tiba kencang. Abu beterbangan ke arah hutan. Bukan ke langit, ke hutan. Angkus Sultan sudah meninggal sebelum subuh. Nafas terakhirnya pendek, tapi sebelum pergi dia sempat bisik ke mamaknya teman gue, belum habis, cuma putus rantai satu. Warga coba hidup normal lagi. Siang hari sawah tetap digarap. Anak-anak mulai main di jalan tanah lagi. Tapi satu perubahan jelas, tiap maghrib, kampung jadi seperti mati. Semua pintu ditutup sebelum langit gelap total. Teman gue butuh waktu lama buat pulih. Lukanya aneh. Bekas tusukan keris itu nggak infeksi, tapi kulit di sekitarnya lebih dingin dari bagian lain. Kadang kalau dia sentuh, jantungnya berdetak nggak beraturan. Yang paling dia takutkan, mimpi. Dia nggak lagi mimpi berburu. Sekarang dia mimpi jadi sesuatu yang diburu. Dia lari di hutan yang lebih gelap dari yang pernah dia lihat. Pohonnya tinggi banget, akarnya seperti ular. Dan di belakangnya ada 2 pasang mata kuning mengikuti. Bukan 1, 2, beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar datang dari kampung seberang bukit. Ada anak muda hilang waktu pulang dari ladang sore-sore. Yang ditemukan cuma parang dan capingnya. Tanah di situ penuh jejak. Jejak harimau. Dan jejak kaki manusia. Besar, tanpa alas. Warga kampung teman gue langsung saling pandang. Nggak ada yang ngomong, tapi semua mikir hal yang sama. Itu bukan yang lama. Yang lama sudah jadi abu. Berarti, ada yang lain. Teman gue mulai ngerasain sesuatu lagi. Bukan lapar, bukan dorongan membunuh, tapi panggilan. Kalau malam terlalu sunyi, dadanya terasa hangat. Bekas luka kerisnya berdenyut pelan. Arah rasa itu selalu sama. Hutan bagian dalam, yang belum pernah dibuka orang. Suatu malam dia nggak tahan. Dia bangun, duduk lama di tepi ranjang. Mamaknya tidur di kamar sebelah. Adiknya sudah pindah ke rumah saudara karena trauma. Dia bilang ke gue takut, tapi lebih takut kalau itu datang ke kampung. Akhirnya dia keluar rumah sendiri. Nggak ada yang lihat, langkahnya sunyi di tanah. Dan anehnya, dia tahu arah tanpa mikir. Makin masuk hutan, udara makin dingin. Bunyi serangga hilang, cuma suara, napasnya. Lalu dia lihat sesuatu di tanah berlumpur. Jejak, bukan satu makhluk. 2 makhluk besar berjalan berdampingan. Dan di antara jejak itu, ada bekas seretan. Seperti sesuatu berat diseret. Dia ngikutin jejak itu sampai ke sebuah bukit kecil yang di dalamnya ada mulut goa sempit, tertutup akar-akar besar. Bau dari dalam situ. Bukan bangkai. Bukan darah segar. Tapi bau manusia. Banyak. Dari dalam gelap goa itu, terdengar suara pelan. Seperti orang bernapas. Lebih dari 1. Dan lalu, dari dalam, 2 pasang mata kuning terbuka bersamaan. Lebih tinggi dari yang kemarin. Lebih kurus. Lebih lapar. Dan di antara mereka, di lantai goa, ada siluet manusia yang masih bergerak pelan. Masih hidup. Teman gue berdiri di mulut goa, jantungnya tenang aneh.
Bekas lukanya panas. Dan untuk pertama kalinya dia sadar satu hal yang bikin dia merinding waktu cerita ke gue. Mungkin dia selamat bukan buat lepas dari Cindaku, tapi buat jadi satu-satunya yang bisa melawan mereka. Dari dalam gelap, salah satu makhluk itu menggeram, tapi bukan ke arah dia. Ke arah belakangnya, teman gue pelan-pelan menoleh. Dan di belakangnya, di antara pohon-pohon, ada bayangan manusia berdiri. Diam, mengawasi, matanya juga kuning. Teman gue bilang, malam di depan goa itu adalah titik di mana dia sadar, dunia yang dia kenal sudah tipis banget batasnya sama yang lain. Dua pasang mata di dalam goa menyala redup, bergerak pelan kiri kanan, mengawasi dia seperti mangsa yang lagi ditimbang. Bau manusia dari dalam makin jelas. Bau takut, bau keringat, bau luka, tapi yang bikin tengkuknya dingin bukan mereka. Yang di belakang, dia menoleh pelan, dan di antara batang-batang pohon yang tinggi, berdiri sosok manusia. Tegak, diam, nggak bungkuk kayak Cindaku yang berubah penuh. Tubuhnya seperti orang biasa, tapi matanya, kuning, menyala lembut, bukan liar. Orang itu melangkah keluar dari bayangan. Lelaki, umurnya mungkin sekitar 40-an. Rambutnya panjang diikat, wajahnya penuh bekas luka lama, tapi sorot matanya tenang banget. Dan yang bikin teman gue makin bingung, bau orang ini bukan bau manusia biasa. Ada bau hutan di dia. Tanah, daun basah, darah lama. Jangan masuk, katanya pelan. Suaranya serak, tapi jelas. Manusia, bukan suara dari kepala. Teman gue berdiri kaku, setengah berubah, setengah sadar. Mereka ambil orang, katanya. Lelaki itu mengangguk sedikit. Iya, mereka masih muda, lapar, belum bisa kontrol. Cindaku, lelaki itu senyum tipis. Bukan senyum ramah, lebih ke senyum pahit orang yang udah capek sama satu kenyataan. Kita, katanya. Teman gue bilang dadanya serasa kosong waktu dengar itu. Orang itu mendekat satu langkah, tapi tetap jaga jarak dari mulut goa. Dari dalam, terdengar suara ranting patah, gesekan cakar di batu. Ada yang lahir dari ilmu. Ada yang lahir dari gigitan. Ada yang lahir dari darah, lanjutnya. Kau yang terakhir. Teman gue sadar, luka keris di dadanya panas banget sekarang. Mereka di dalam, belum penuh jadi. Tapi kalau mereka makan manusia lagi malam ini, selesai. Pikiran mereka hilang. Tiba-tiba dari dalam goa terdengar suara lemah. Orang minta tolong. Serak, refleks tubuh teman gue maju selangkah. Tapi lelaki itu cepat nahan dengan satu kalimat. Kalau kau masuk dengan hati manusia, kau mati. Kalau kau masuk dengan hati pemburu, kau bukan manusia lagi. Dua pilihan, dua-duanya kehilangan. Teman gue bilang dia benci kenyataan itu. Tapi dia juga ingat wajah mamaknya. Wajah orang-orang kampung yang datang bawa obor. Mereka tetap manusia, tapi berani berdiri. Dia tarik napas panjang. Bau darah dari dalam goa bikin kepalanya berdengung, tapi dia tahan. Ada cara lain, tanyanya. Lelaki bermata kuning itu menatap lama. Lalu dia buka bajunya sedikit, memperlihatkan dada. Penuh bekas luka cakaran lama. Di tengah dadanya juga ada bekas tusukan. Ada, katanya pelan. Tapi selalu ada harga. Dari dalam goa, tiba-tiba salah satu makhluk keluar setengah badan. Kurus, bulunya belum penuh, tulangnya kelihatan jelas di bawah kulit. Tapi matanya, kosong. Mulutnya penuh darah segar. Di belakangnya, sosok manusia tergeletak, masih bergerak lemah. Makhluk muda itu melihat teman gue. Dan bukan menggeram. Dia, ragu. Karena dia mencium sesuatu yang sama. Teman gue, makhluk tua bermata kuning di belakangnya berbisik cepat, panggil dia. Bukan dengan suara, dengan rasa. Teman gue nggak ngerti, tapi tubuhnya kayak ingat sesuatu yang bukan ingatannya. Dia turunkan badan sedikit, bukan sikap menyerang. Sikap, memanggil. Makhluk muda itu melangkah keluar sedikit lagi. Makhluk kedua muncul di belakangnya, lebih agresif, geram pelan. Detik itu tegang banget, hutan sunyi total. Lalu makhluk kedua melompat, bukan ke teman gue, ke lelaki bermata kuning. Mereka bertabrakan keras. Lelaki itu berubah setengah dalam sekejap, gerakannya cepat banget. Mereka berguling ke samping, menghantam batu. Makhluk pertama panik. Dia menoleh ke manusia yang tergeletak di tanah goa, lalu ke teman gue. Insting lapar dan insting yang lain perang di matanya. Teman gue maju. Satu langkah, dua langkah. Bau darah makin kuat. Jantung manusia yang tergeletak itu berdetak lemah. Makhluk muda itu mundur setengah langkah, bingung. Dan di momen itu, teman gue sadar. Mungkin pertarungan ini bukan cuma soal membunuh. Mungkin soal menghentikan rantai sebelum mereka sepenuhnya jadi monster. Tapi dari belakang, suara daging disobek dan auman kesakitan lelaki bermata kuning menggema di hutan.
Waktu habis. Dan makhluk kedua yang lebih buas itu bangkit lagi, dengan darah manusia di mulutnya. Mata kuningnya kini kosong sepenuhnya. Dan dia menatap langsung ke arah teman gue. Makhluk kedua itu berdiri pelan dari tanah berbatu, darah manusia masih menetes dari taringnya. Dadanya naik turun cepat, tapi matanya kosong. Nggak ada ragu, nggak ada sisa manusia, itu yang udah lewat batas. Di sampingnya, lelaki bermata kuning tergeletak, dadanya robek, napasnya berat tapi masih hidup. Makhluk pertama, yang masih ragu tadi, mundur ke dalam goa, bingung, setengah liar setengah takut. Teman gue berdiri di antara mereka. Dan buat pertama kalinya sejak semua ini mulai, dia nggak ngerasa takut. Bukan karena berani, tapi karena dia ngerti perannya. Bekas luka keris di dadanya terasa panas, tapi bukan sakit. Lebih kayak, pintu yang kebuka. Makhluk buas itu mengaum dan langsung lompat. Cepat banget, tanah sampai muncrat. Cakar depannya mengarah ke leher teman gue. Tapi kali ini tubuh teman gue nggak kaku. Dia geser ke samping, gerakannya alami banget, kayak tubuhnya tahu cara berburu tanpa diajarin. Dia tangkap lengan makhluk itu, kukunya sendiri, yang sekarang sepenuhnya bukan kuku manusia, nancap ke daging lawan. Mereka jatuh bareng, berguling di tanah hutan yang lembab. Makhluk itu kuat, gila kuat, tapi liar, nggak ada arah, cuma dorongan bunuh. Teman gue nahan rahang makhluk itu yang mau gigit mukanya. Bau darah segar bikin otaknya berputar, dorongan buat menggigit balik hampir menang. Hampir, di kepalanya kilat wajah mamatnya lagi. Dan anehnya, wajah bapaknya. Bukan yang jadi monster, yang lagi duduk di tangga rumah sore-sore, diam, capek. Makhluk itu berhasil nyakar dadanya, luka lama kebuka lagi. Darah mengalir, dan makhluk itu langsung makin brutal. Salah, itu kesalahannya. Begitu darah teman gue keluar, sesuatu berubah. Bukan lapar, tapi kendali. Dia bilang rasanya kayak berdiri di tengah badai, tapi kali ini dia yang megang arah angin. Dengan satu gerakan cepat, dia balikin posisi. Lututnya nahan dada. Makhluk itu, tangannya mencengkeram rahangnya. Dan sebelum dorongan binatang di dalam dirinya ambil alih, dia mengaum. Bukan auman marah. Auman panjang, dalam, penuh tekanan. Hutan seakan menjawab. Angin lewat keras di pucuk pohon. Makhluk pertama di dalam goa meringkuk, menutup telinga dengan cakarnya. Makhluk buas di bawahnya berhenti melawan sepersekian detik. Cukup, teman gue tancapkan kukunya ke tanah di samping kepala makhluk itu, bukan ke lehernya. Dan dengan suara yang serak, setengah manusia setengah yang lain, dia bilang. Berhenti. Makhluk itu menggeliat, geram, tapi lemah. Nafasnya berat, matanya yang kosong bergetar. Lelaki bermata kuning di tanah angkat kepala sedikit, melihat itu, dan tersenyum tipis berdarah. Kau, bukan wadah, bisiknya. Kau, pintu. Makhluk pertama yang ragu tadi merangkak keluar pelan. Dia mendekat, mencium udara, lalu mendekat ke makhluk yang ditahan teman gue. Bukan untuk menyerang, untuk mengenali. Teman gue bilang, momen itu aneh banget. Tiga makhluk setengah manusia setengah sesuatu, di tengah hutan malam, saling diam. Dan buat pertama kalinya, dia ngerasa rasa itu, cindaku itu, bukan cuma kutukan. Itu naluri, bisa liar, bisa dijaga. Pelan-pelan, dia lepaskan cengkeramannya. Makhluk buas itu masih geram, tapi nggak langsung lompat lagi. Makhluk pertama mendekat, menyentuh kepalanya pelan, kayak menenangkan. Lelaki bermata kuning batuk darah. Bawa mereka, jauh dari manusia, katanya. Kalau enggak, pemburu akan datang. Dan mereka bukan kayak kita. Teman gue menoleh. Pemburu. Lelaki itu ketawa kecil, batuk lagi. Yang tahu soal kita, dari dulu. Angin malam tiba-tiba berubah arah. Dari kejauhan, sangat jauh, terdengar suara. Bukan auman. Suara logam beradu. Dan satu letusan pelan. Seperti senjata. Makhluk buas itu langsung menoleh ke arah suara itu. Makhluk pertama meringkuk. Teman gue berdiri perlahan. Dan dia sadar, selama ini manusia takut sama cindaku. Tapi di luar sana, ada manusia yang berburu mereka. Dan mungkin, jauh lebih kejam. Makhluk kedua itu berdiri pelan dari tanah berbatu, darah manusia masih menetes dari taringnya. Dadanya naik turun cepat, tapi matanya kosong. Nggak ada ragu, nggak ada sisa manusia, itu yang udah lewat batas. Di sampingnya, lelaki bermata kuning tergeletak, dadanya robek, napasnya berat tapi masih hidup. Makhluk pertama, yang masih ragu tadi, mundur ke dalam goa, bingung, setengah liar setengah takut. Teman gue berdiri di antara mereka. Dan buat pertama kalinya sejak semua ini mulai, dia nggak ngerasa takut. Bukan karena berani, tapi karena dia ngerti perannya. Bekas luka keris di dadanya terasa panas, tapi bukan sakit. Lebih kayak, pintu yang kebuka.
Makhluk buas itu mengaum dan langsung lompat. Cepat banget, tanah sampai muncrat. Cakar depannya mengarah ke leher teman gue. Tapi kali ini tubuh teman gue nggak kaku. Dia geser ke samping, gerakannya alami banget, kayak tubuhnya tahu cara berburu tanpa diajarin. Dia tangkap lengan makhluk itu, kukunya sendiri, yang sekarang sepenuhnya bukan kuku manusia, nancap ke daging lawan. Mereka jatuh bareng, berguling di tanah hutan yang lembab. Makhluk itu kuat, gila kuat, tapi liar, nggak ada arah, cuma dorongan bunuh. Teman gue nahan rahang makhluk itu yang mau gigit mukanya. Bau darah segar bikin otaknya berputar, dorongan buat menggigit balik hampir menang. Hampir, di kepalanya kilat wajah mamaknya lagi. Dan anehnya, wajah bapaknya. Bukan yang jadi monster, yang lagi duduk di tangga rumah sore-sore, diam, capek. Makhluk itu berhasil nyakar dadanya, luka lama kebuka lagi. Darah mengalir, dan makhluk itu langsung makin brutal. Salah, itu kesalahannya. Begitu darah teman gue keluar, sesuatu berubah. Bukan lapar, tapi kendali. Dia bilang rasanya, kayak berdiri di tengah badai, tapi kali ini dia yang megang arah angin. Dengan satu gerakan cepat, dia balikin posisi. Lututnya nahan dada makhluk itu. Tangannya mencengkeram rahangnya, dan sebelum dorongan binatang di dalam dirinya ambil alih, dia mengaum. Bukan auman marah, auman panjang, dalam, penuh tekanan. Hutan seakan menjawab, angin lewat keras di pucuk pohon. Makhluk pertama di dalam goa meringkuk, menutup telinga dengan cakarnya. Makhluk buas di bawahnya berhenti melawan sepersekian detik. Cukup, teman gue tancapkan kukunya ke tanah di samping kepala makhluk itu, bukan ke lehernya. Dan dengan suara yang serak, setengah manusia setengah yang lain, dia bilang. Berhenti. Makhluk itu menggeliat, geram, tapi lemah. Nafasnya berat, matanya yang kosong bergetar. Lelaki bermata kuning di tanah angkat kepala sedikit, melihat itu, dan tersenyum tipis berdarah. Kau, bukan wadah, bisiknya. Kau, pintu. Makhluk pertama yang ragu tadi merangkak keluar pelan. Dia mendekat, mencium udara, lalu mendekat ke makhluk yang ditahan teman gue. Bukan untuk menyerang, untuk mengenali. Teman gue bilang, momen itu aneh banget. Tiga makhluk setengah manusia setengah sesuatu, di tengah hutan malam, saling diam. Dan buat pertama kalinya, dia ngerasa-rasa itu, cindaku itu, bukan cuma kutukan. Itu naluri, bisa liar, bisa dijaga. Pelan-pelan, dia lepaskan cengkeramannya. Makhluk buas itu masih geram, tapi nggak langsung lompat lagi. Makhluk pertama mendekat, menyentuh kepalanya pelan, kayak menenangkan. Lelaki bermata kuning batuk darah. Bawa mereka, jauh dari manusia, katanya. Kalau enggak, pemburu akan datang. Dan mereka bukan kayak kita. Teman gue menoleh. Pemburu. Lelaki itu ketawa kecil, batuk lagi. Yang tahu soal kita, dari dulu. Angin malam tiba-tiba berubah arah. Dari kejauhan, sangat jauh, terdengar suara. Bukan auman, suara logam beradu, dan satu letusan pelan, seperti senjata. Makhluk buas itu langsung menoleh ke arah suara itu. Makhluk pertama meringkuk. Teman gue berdiri perlahan, dan dia sadar, selama ini manusia takut sama cindaku. Tapi di luar sana, ada manusia yang berburu mereka. Dan mungkin, jauh lebih kejam. Teman gue sadar dengan rasa dingin yang masuk sampai ke tulang. Bukan dingin hutan, dingin logam. Tangannya terikat di belakang, pergelangan dibelenggu bahan keras kayak plastik tebal tapi nggak bisa dipatahkan. Lehernya berat, ada cincin besi ketat menempel di kulit. Setiap dia coba narik napas dalam, ada getaran halus dari alat itu, kayak ngingetin dia buat jangan macam-macam. Dia buka mata pelan, ruangan sempit, dinding besi, bau antiseptik campur, darah lama. Bukan bau hutan, bau tempat yang sering lihat makhluk sekarat. Di depannya ada dinding kaca tebal. Di balik kaca itu, dua orang berdiri. Baju mereka bersih, bukan baju lapangan. Salah satunya perempuan, rambut diikat rapi, matanya tajam banget. Dia mencatat sesuatu di tablet. Subjek Alfa sadar, katanya datar. Subjek, bukan nama, bukan manusia. Teman gue coba bergerak. Seketika cincin di lehernya berdengung dan tubuhnya kesetrum ringan. Nggak cukup buat pingsan, tapi cukup buat bikin ototnya kaku. Perempuan itu mendekat ke kaca. Respons saraf masih stabil. Menarik. Biasanya fase transisi sejenis ini kehilangan fungsi kognitif. Teman gue menatap dia. Mau ngomong, tapi tenggorokannya kering. Akhirnya satu kata keluar, serak. Yang lain. Perempuan itu berhenti ngetik. Dua juvenil berhasil diamankan. Satu spesimen tua mati di lokasi, sesuai laporan tim lapangan. Diamankan, seperti hewan. Di sisi lain ruangan, baru dia sadar ada dua sel lain.
Dipisahkan kaca dan jeruji baja. Di satu sel, makhluk muda yang ragu tadi. Tubuhnya meringkuk, gemetar, matanya ketakutan. Di lengannya ada bekas suntikan besar. Di sel lain, yang buas, dia diikat lebih banyak. Tali logam menahan tangan dan kaki. Mulutnya dipasang alat besi, tapi matanya masih hidup, menatap liar ke segala arah. Teman gue ngerasa sesuatu nyentak di dadanya. Bukan rasa lapar, rasa tanggung jawab. Perempuan di balik kaca bicara lagi, seolah ini cuma presentasi. Spesies ini sudah muncul dalam catatan kolonial abad 18. Hibrida perilaku manusia predator, selalu terhubung dengan komunitas terpencil. Siklusnya sama, kemunculan, insiden fatal, lalu menghilang. Kami memutus siklus itu. Kami, suara teman gue pecah. Unit pengendalian anomali fauna. Fauna, dia ketawa pelan, sakit, tapi lucu pahit. Kami, manusia. Perempuan itu menatapnya lama. Enggak kejam, tapi kosong secara profesional. Manusia tidak memiliki refleks malam seperti itu. Tidak memiliki struktur tulang yang berubah bentuk. Tidak bertahan dari luka tembus jantung ringan. Dia menekan sesuatu. Layar di samping kaca nyala. Tampilan termal tubuh teman gue muncul. Di area dada, tepat bekas luka keris, ada bayangan gelap berdenyut pelan. Organ sekunder, katanya. Itu bukan jantung. Kami belum tahu fungsinya. Tapi itu inti kalian. Teman gue menunduk. Dia bisa ngerasain denyut itu sekarang. Pelan, sadar. Di sel sebelah, makhluk muda yang ragu tiba-tiba mendekat ke kaca pembatas, menatap dia. Tangannya yang berbulu menyentuh permukaan transparan itu pelan. Takut, sendiri. Makhluk buas di sel lain menggeram rendah, tapi lemah. Perempuan itu bicara lagi, kami akan mencoba prosedur pemisahan. Mengambil organ sekunder itu. Kalau berhasil, kalian kembali mendekati manusia. Mendekati, dia ulang. Kalau gagal, dia geser layar, memperlihatkan gambar abu dan sisa jaringan terbakar dari kasus lain. Nggak perlu dijelasin. Teman gue memejamkan mata. Di kepalanya, untuk pertama kalinya sejak hutan itu, suara cindaku di dalam dirinya nggak marah. Cuma, bangun. Perlahan. Seolah dia juga dengar semua ini. Dan dari kejauhan, jauh banget di luar dinding logam itu, entah nyata atau cuma di kepalanya. Ada auman panjang menjawab. Bukan satu. Banyak. Mereka bilang ini akhir cerita. Tapi waktu teman gue selesai cerita ke gue, dia cuma diam lama setelahnya, lalu bilang pelan, akhir buat siapa? Di fasilitas itu, hari nggak terasa kayak hari. Lampu selalu putih, udara selalu dingin, nggak ada suara serangga, nggak ada angin, nggak ada bau tanah. Buat makhluk yang lahir dari hutan, itu lebih menyiksa dari luka. Teman gue dihitung, diukur, dipantau tiap jam. Denyut organ kedua, di dadanya dicatat kayak grafik cuaca. Mereka ambil darahnya, jaringan kulitnya, bahkan potongan kecil dari kuku hitamnya yang nggak lagi bisa dipotong pakai alat biasa. Makhluk muda yang ragu itu makin hari makin lemah. Bukan karena luka, karena sepi. Dia berhenti menggeram, cuma duduk memeluk lutut di pojok sel, mata kuningnya redup. Setiap kali teman gue mendekat ke kaca pembatas, makhluk itu ikut mendekat. Tangan mereka sama-sama menempel di dua sisi kaca. Dua makhluk yang seharusnya monster, cuma kelihatan kayak dua makhluk hidup yang ketakutan. Yang buas beda lagi. Dia nggak pernah benar-benar tenang. Tubuhnya penuh bekas setrum. Tapi tiap malam, kalau itu bisa disebut malam, dia selalu menatap satu arah yang sama. Dinding utara fasilitas. Seolah dia dengar sesuatu yang manusia di situ nggak bisa dengar. Suatu hari, perempuan ilmuwan itu datang tanpa tablet. Cuma berdiri lama di depan kaca sel teman gue. Kami jadwalkan prosedur besok, katanya. Teman gue tahu maksudnya. Ambil, inti itu. Ambil cindaku dari dalam dirinya. Kalian yakin itu bikin kami manusia? Tanyanya. Perempuan itu lama menjawab. Lalu pelan, jujur untuk pertama kalinya, kami yakin itu membuat kalian tidak seperti ini. Lagi, bukan jawaban yang sama. Malam sebelum prosedur, fasilitas mendadak mati listrik selama 7 detik. Cuma 7. Tapi dalam 7 detik itu, sesuatu terjadi. Teman gue bilang, di detik ketiga gelap total, dia dengar suara yang sangat dia kenal. Auman, dekat, bukan di kepalanya, di luar. Lalu dari lorong terdengar teriakan. Bukan teriakan takut, teriakan kaget orang bersenjata yang kehilangan kendali situasi. Lampu nyala lagi. Alarm merah berkedip. Di ujung lorong kaca, pintu baja yang katanya tahan ledakan, penyok ke dalam. Seperti ditabrak sesuatu besar berkali-kali. Makhluk buas di sel sebelah berdiri tegak, matanya menyala terang. Bukan marah. Menjawab panggilan. Makhluk muda yang ragu gemetar, tapi matanya hidup lagi.
Dan dada teman gue, organ kedua itu berdetak keras. Seluruh fasilitas gemetar. Orang-orang bersenjata lari di koridor. Suara tembakan, suara logam diseret, lalu suara yang bikin darah siapapun beku. Auman, banyak, bukan satu makhluk, bukan dua, seolah hutan itu sendiri datang menjemput. Perempuan ilmuwan itu berdiri terpaku di depan selnya, wajahnya akhirnya menunjukkan emosi pertama sejak awal cerita. Takut, teman gue mendekat ke kaca. Mereka saling tatap. Kalian kira kami wabah, katanya pelan. Padahal kami cuma bagian yang kalian lupakan. Di belakang ilmuwan itu, lampu pecah satu persatu. Kegelapan masuk ke lorong, dan di pantulan kaca selnya, di belakang bahu perempuan itu, muncul siluet-siluet besar bergerak rendah. Cerita dari teman gue berhenti di situ. Karena setelah kejadian itu, dia nggak pernah kembali ke kampung. Nggak pernah hubungi siapa-siapa. Fasilitas itu secara resmi dilaporkan terbakar karena kegagalan sistem listrik. Tidak ada korban yang teridentifikasi tidak biasa. Tapi sampai sekarang, kalau malam terlalu sunyi, dan angin datang dari arah hutan, kadang masih ada yang dengar auman panjang. Dan anehnya, nggak semua orang yang dengar merasa takut. Beberapa, justru merasa dipanggil. Jangan lupa subscribe, share dan like.